Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rama Amo MSC dalam RSM pada hari Senin biasa pekan yang ke-19. Selamat memulai pekan yang baru dan semoga dalam pekan ini segala niat baik, rencana, harapan dan cita-cita semakin jelas terpenuhi tahap demi tahap, semakin kelihatan hasilnya. Dan tentunya semoga Anda sukses selalu. Saudara, pernahkah Anda membayangkan atau barangkali mendengarkan orang yang Anda kasihi, entah itu orang tua atau saudara-saudari atau sahabat dekat, yang menyampaikan tentang hari kematiannya? Tentu hal ini membuat kita bertanya-tanya. Kadang-kadang juga barangkali Anda tidak percaya bahwa hal itu disampaikan tentang hari kematiannya. Mungkin bahasanya tidak persis mengatakan bahwa nanti saya akan mati atau apapun itu. Tetapi dia akan mengatakan sesuatu dalam rupa-rupa cara, misalnya, tolong perhatikan hal ini, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tolong lihat ini, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tolong untuk diperhatikan terkait dengan warisan dan lain sebagainya. Tentu kita juga bertanya-tanya, apalagi orang itu bila sudah sakit dan sakitnya agak lama atau sakitnya rasanya tidak ada harapan lagi. Orang mengatakan demikian kadang-kadang membuat kita berpasrah, sedih. Pengalaman ini juga lah yang dialami oleh para murid Yesus. Ketika Yesus mengatakan kepada mereka dalam Injil hari ini, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Satu ungkapan yang pendek yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya secara pribadi lepas pribadi. Yesus menyampaikan kepada mereka tentang saatnya yang akan tiba. Dan hal ini membuat para murid sedih. Kita tidak tahu apakah para murid sedih itu mereka sudah tahu persis bahwa Yesus nanti akan mati ketika dia disalib. Tentu mereka tidak tahu persisnya. Tapi berita semacam ini, ungkapan atau penyampaian semacam ini membuat mereka sedih karena mereka secara fisik akan kehilangan Yesus. Tapi dalam rasa sedih ini, mereka kemudian diteguhkan oleh Yesus. Mereka diajak untuk pergi. Saudara, ketika kita dalam situasi emosi yang membuat kita sedih, yang membuat kita kadang-kadang kacau, yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa memikirkan sesuatu, satu jalan keluar untuk kita adalah pergi. Pergi keluar dan berjalan. Berjalan keluar kemanapun untuk memberikan suatu pandangan yang baru tentang arti kehidupan ini. Kita tidak bisa bergumul, tidak bisa berhenti, tidak bisa berkutat dalam kesedihan dan dalam emosi yang membuat kita terkungkung dengan begitu banyak masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan keluar, ketika kita berjalan menuju kepada Yesus, di sana kita akan menemukan Yesus jauh lebih besar daripada pergumulan hidup dan masalah kita, daripada kesedihan yang kita alami. Yesus tentunya tidak pergi untuk selama-lamanya. Dia pergi kembali kepada Bapa, tetapi ia akan datang dalam rohnya untuk memberikan kekuatan bagi kita dalam pesiarahan di dunia ini. Semoga kita diteguhkan oleh iman kita untuk senantiasa setia
kepada Yesus yang membimbing dan menuntun kita, sekalipun dia harus menempuh jalan penderitaan demi keselamatan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.